Halo sobat-sobat pendengar podcast Yayasan Negeri Rempah dimanapun sobat-sobat berada dan selamat datang, selamat mendengarkan kembali podcast ini. Perkenalkan lagi, saya Raimizat Alifian Firmansyah yang akan membersamai teman-teman sekalian. Saya dari Komite Substansi Yayasan Negeri Rempah dan juga Jaringan Masyarakat Yayasan Negeri Rempah. Jadi kali ini kita akan bercerita soal rempah-rempah di Belitung gitu. Apakah rempah masih hidup dan menghidupi dalam relung-relung halayak masyarakat Belitung seperti itu. Di sini kita udah dibersamai oleh Kak Fitro. Mungkin nanti Kak Fitro bisa memperkenalkan dirinya. Kak Fitro silahkan bisa diperkenalkan sedikit saja, mungkin nggak perlu sebutkan NIK ya, cukup nama dan sekarang kesibukannya apa seperti itu. Ya, eh, saya Fitrolozi, Ketua Komunitas Linsong Budaya yang tergabung juga dengan Yayasan Negeri Rempah, eh, aktif melakukan literasi-literasi dan edukasi terhadap anak-anak Oke, eh, dalam penyusunan buku dan kita juga menghimpun ekspresi budaya, khususnya yang terkait dengan rempah sebagai kuliner maupun aspek lebih luas lagi gastronominya. Jadi itu mungkin secara singkat eh, pengenalan terhadap komunitas Telinsong budaya. Telinsong itu artinya tempat wadah untuk menghimpun banyak keberagaman sosial budaya yang ada di Belitung. Kira-kira oke, Telinsong itu. Terima kasih Kak Fitro atas pengenalan singkatnya. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh lagi. Namun sebelum itu saya akan memaparkan sedikit tentang cakupan bahasan di podcast kali ini. Jadi sesi ini akan membahas soal perkenalan seorang pegiat rempah di Belitung serta penggunaan rempah-rempah yang masih digunakan oleh masyarakat Belitung itu sendiri. Dan soal ritus yang dihidupi di masyarakat Belitung. Oleh karena sesi ini lebih memperkenalkan soal menekankan soal kisah pada penggunaan rempah dan laku keseharian masyarakat Belitung, maka ini juga sejalan dengan pameran rempah dan kita yang akan diselenggarakan nantinya. Kisah penggunaan rempah dan peran komunitas dalam bergerak membersamai masyarakat menjadi isu yang sangat penting dan krusial dewasa ini dan menjadi juga penting dalam hal edukasi publik dan membersamai publik juga seperti itu. Terutama pada isu pengarus utamaan wacana jalur rempah eh, ke menjadi warisan budaya UNESCO nantinya. Oke, mungkin kita akan perkenalan lagi Kak Fitro. Mungkin kali ini bisa lebih dalam lagi, bisa diperkenalkan juga apa eh, kesibukan Kak Fitro akhir-akhir ini dan dengan eh, komunitasnya juga serta mungkin bisa kiranya ada kegiatan yang membersamai masyarakat dan lain-lain mungkin bisa diutarakan juga Kak Fitro, silahkan. Ya, Linsong budaya ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Linsong menjadi wadah. Jadi wadah yang berbentuk kerucut, ada posisi yang di bawah dan ada posisi yang di atas. Kalau di sini disebut dengan lontong. Lontong itu selalu berbentuk kerucut. Jadi lontong ini kan beras yang dimasak. Nah, kalau yang Ya, bagian atas itu harus ditutupi sehingga besar melindungi, kecil berjuang, besar melindungi. Nah, artinya kalau kita harus menghimpun
keragaman-keragaman yang terlihat kecil malah kadang-kadang terpinggirkan karena dia berada di dapur. Rempah Ya, ini yang eh, orang lebih melihat olahan rempahnya. Tapi sebenarnya lebih menarik lagi bagaimana eh, proses mengolah rempah itu. Itu jauh lebih menarik. Tidak hanya didapat dari dapur ini didapat dari pasar, tapi juga didapat secara alami. Nah, sehingga pelaku-pelaku ini eh, perlu diperhatikan sebagai sebuah ekosistem kebudayaan yang nantinya akan diwariskan eh, keilmuannya dan pengetahuannya kepada generasi berikut. Artinya ada kegiatan-kegiatan komunitas Telincong Budaya ini yang fokus pada revitalisasi dan bagaimana melihat vitalitas atau daya hidup dari aktivasi-aktivasi ekspresi budaya berkenaan dengan pemanfaatan rempah. Nah, ini menjadi menarik karena eh, kita akan menemukan pemahaman lintas generasi. Jadi anak-anak punya pemahaman terhadap rempah, remaja punya pemahaman terhadap rempah, dan orang dewasa juga memiliki pemahaman terhadap rempah. Jadi oke. misalnya kalau anak-anak itu selalu ketika sedang bermain dan ada cuaca yang apa namanya tiba-tiba hujan. Jadi untuk mengatasi menolak bala kalau seandainya ada gangguan di tubuh itu mereka cepat-cepat mencari daun. Oke. Dari daun itu akan diselipkan di eh, telinga, namanya daun bilong. Jadi daun bilong itu benar-benar daun dan diselipkan di telinga. Masing-masing anak ini harus berbeda daunnya. Nah itu Hmm, mereka mengenalkan rempah secara alami. Ini daun ini akhirnya gunanya untuk ini daunnya. Nah, eh, kalau yang remaja, jadi dia akan bersentuhan dengan rempah itu karena berkaitan juga dengan eh, kecantikan. Kalau kita melihat bahwa eh, ada apa namanya tepung tawar untuk ya. mengolesi skincare, tapi ada juga yang semacam olahan rempah yang digunakan untuk eh, apa namanya menambah pesona tubuh gitu untuk aroma tubuh dan sebagainya. Dan nanti eh, rempah ini menjelang mereka mengakhiri masa lajang itu digunakan juga untuk aroma pada saat prosesi perkawinan. Nah, ini ke jenjang eh, masing-masing jenjang itu tentu punya pemanfaatan yang berbeda. Nah, setelah mereka berumah tangga, rempah ini, misalnya kunyit, itu menjadi indikasi bahwa mereka sudah menyajikan, melayani suami dengan masakan yang tersaji. Jadi pecahlah kunyit, artinya ada masakan yang bercorak kunyit ini bisa disantap oleh kepala keluarga, suami, dan anak-anak. Nah, tetapi pada orang-orang yang dituakan, dukun kampung misalnya, Hmm, rempah ini menjadi alat untuk ritus. Jadi dari prosesi perkawinan menjadi ritus. Ritus ini tentu banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang memungkinkan kita menjadi paham bagaimana sistem gagasan, bagaimana sistem mata pencaharian, dan bagaimana teknologi yang ada dalam satu komunitas. Tentunya untuk memahami ini, kita perlu melihat eh, ekosistemnya. Siapa yang terlibat dan siapa yang mendistribusikan dan siapa sebenarnya yang mewariskan. Jadi ada semacam guru budaya yang juga sebenarnya harus dilibatkan ketika uh,
kita berbicara pada rempah agar pengetahuan tentang rempah ini selalu terjaga dan terlestari gitu. Jadi berbicara soal rempah dan masyarakat, bisa disimpulkan ya, ternyata memang rempah dan masyarakat itu sendiri masih tidak terpisahkan dalam dalam kasus ini di masyarakat Belitung ya, Kak Fitro. Betul. Bahkan sejak Oke. bayi mereka itu juga sudah bersinggungan dengan rempah itu. Hmm. Nah, kalau kita ngelihat ada ungkapan bahwa ya, orang ini mau bau kencur gitu. Jadi artinya kenapa? Sebab bau kencur itu identik dengan eh, orang yang berpengalaman. Karena biasanya Oke. dimanfaatkan kencur itu untuk bayi kan. Iya. Nah, ada juga rempah-rempah yang memiliki eh, kekuatan magis atau metafisik, kita bisa Hmm. bilang begitu, sehingga mereka rempah-rempah ini dikumpulkan berdasarkan eh, karakter aromanya. Nah, Iya. jadi ada eh, jeringau misalnya, ada bawang, ada kunyit, itu dimasukkan dianggap sebagai penangkal karena bayi itu dianggap harum. Jadi dengan adanya rempah ini bisa menolak kalau ada gangguan-gangguan roh halus yang memikat si bayi, dan rempah ini memiliki daya tolak terhadap gangguan Oke. tersebut. Oke, jadi memang penggunaan rempah dalam Ya. ritus sehari-hari atau bahkan siklus hidup manusia seperti kelahiran, pernikahan, dewasa, lalu kemudian meninggal nanti, rempah-rempah ini memang tidak Ya. terpisahkan dalam ritus-ritus itu tadi ya. Namun menjadi menarik ketika misal kita membicarakan soal penggunaan rempah sehari-hari ini gitu. Mungkin karena jadi di podcast ini teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan teman-teman di berbagai daerah di Indonesia. Namun mungkin dalam kasus ini kiranya apakah ada kisah-kisah yang menarik tentang penggunaan rempah di Belitung, Kak Fitro? Semisal apa namanya di Jawa praktek itu tidak ada gitu misal, atau di daerah lain praktek itu tidak ada, hanya ada di Belitung gitu. Apakah ada kisah-kisah unik seperti itu, Kak Fitro? Ya, mungkin ada beberapa yang umumnya yang unik itu yang banyak menonjol lah. Saya pikir ketika dilihat dari sisi apa namanya hubungannya dengan dunia metafisik gitu, dunia atau apa namanya hubungan dengan psikologi kejiwaan. Jadi lada umumnya orang untuk digunakan untuk makanan kan. Iya. Nah, kalau di Belitung itu lada itu tidak hanya dipakai untuk di pengaruh ruangan, untuk menjaga apa namanya kondisi kejiwaan, orang bisa mengunyah atau eh, apa namanya eh, menjaga, selalu mengunyah, bukan mengunyah ya, nggak sampai dikunyah juga, tapi Iya. dilumat apa dimasukkan ke dalam mulut dengan harapan eh, semangat mereka itu tetap berkobar. Kehangatan lada itu bisa mendorong ketenangan jiwa atau semangat. Misalnya kita pada saat kita bermain bola itu, atau pada saat mau tampil pertunjukan seni, mereka menguyum kalau kita bilang itu Hmm. rempah beberapa butir lada. Nah, lada juga mungkin di tempat lain juga mungkin sama ya, tapi saya nggak tahu ya. Nah, alat-alat musik yang seperti gitar itu biasa dimasukkan dengan lada untuk menjaga kondisi mereka, kondisi akustiknya biar tetap baik gitu. Eh, Baik untuk dimanfaatkan pada saat hari H. Nah, itu mungkin kalau ngelihat dugaan saya perbedaan-perbedaan dengan daerah-daerah lain ya.
Iya, Lada saya pikir semua orang bumbu masak. iya, betul. Eh, Kemudian juga terkait dengan ritus. Ya, ritus itu eh, kunyit itu dikombinasikan dengan kapur. Kapur sirih yang terbuat dari kerang yang didapat dari laut. Nah, kalau kita melihat eh, bahwa kombinasi antara daratan dan lautan itu tergambar jelas bahwa ada kapur yang berasal dari laut dan ada kunyit. Nah, ini juga digunakan oleh dukun kampung pengobatan tradisional untuk menolak bala. Jadi proses menolak bala ini tentunya kita dapat mengkaitkannya dengan bahwa sebenarnya kita tidak hanya berjalan di darat, loh, tapi juga kita Hmm, berjalan di laut gitu. Dalam artian gitu, bisa bisa bermain di pesisir, bisa memang menggunakan perahu. Lalu bagaimana dugaan diagnosa dari pengobat jurus tradisional ini? Nah, dia menggunakan dua unsur ini, daratan dan lautan. Saya pikir ketika kita berbicara rempah, terutama jalur rempah, selalu dikaitkan dengan maritim dan komoditi rempah itu sendiri gitu. iya, Kalau kita betul. berbicara jalur gitu. Nah, dukun kampung sudah lama menggunakan itu karena dia menduga bahwa perjalanan hidup manusia ini tidak hanya bergerak mobilitasnya di daratan, tapi juga Iya, ke laut. Nah, ini kan seolah-olah mengingatkan kita juga bahwa kita ini negeri maritim dan nenek moyang kita adalah nenek moyang berasal dari laut gitu kan. Nah, betul. daya apa namanya pemaknaan simbolik semiotika yang Hmm. diekspresikan rempah ini mengikat manusia dengan alam. Tapi ada juga bahwa makhluk itu yang diciptakan Tuhan itu tidak hanya alam, hewan dan tumbuhan, tapi juga ada roh halus. Nah, ini juga eh, mempengaruhi pola kita dalam bermasyarakat. Bisa jadi yang dimaksud dengan roh halus itu sesuatu yang ada di balik eh, pertemuan. Kita bertemu dengan orang, wajahnya bisa menarik gitu, wajahnya Iya, bisa iya. ramah, tapi tidak tahu siapa yang menduga bahwa di balik itu mungkin mereka punya niat. Nah, konsep early warning system itu hipotesis dugaan diagnosa atau apalah namanya kalau dalam bahasa ini eh, tentu memperhatikan sejauh mana manusia ini berinteraksi di darat dan berinteraksi di laut. Rempah menjadi barang simbolik yang mengingatkan posisi kita dalam kehidupan sosial gitu. Oke, menarik ya dari Eh, cerita Kak Victor tadi soal penggunaan lada yang pertama tadi penggunaan lada dan di apa namanya seperti dikunyah gitu ya Kak ya dikunyah untuk sebelum melakukan suatu kegiatan dan pola serupa ini juga kemarin kalau teman-teman mengikuti podcast ini misalnya ada cerita dari Ternate juga yang menggunakan cengkeh eh, lalu dikunyah seperti itu ketika ingin melakukan suatu kegiatan tertentu rupanya ada ini ya apa namanya eh, apa pertautan atas benang merah gitu di beberapa daerah di Indonesia gitu. Lalu poin yang iya, kedua tadi soal apa namanya keseimbangan agraris dan maritim seperti itu. Yang mungkin saja eh, tanpa adanya label jalur rempah di masa kini, di zaman dulu ketika nenek moyang kita berdagang, berkebun dan melakukan aktivitasnya yang lain eh, secara tidak sadar atau bahkan mengalir begitu saja identitas atau realitas sosial pada waktu itu memang sudah membuktikan bahwasannya kita tidak hanya hidup di darat gitu bukan hanya sebagai masyarakat agraris gitu tapi juga
sebagai masyarakat maritim seperti itu. Dan itu juga sekarang terwariskan kepada misalnya tadi kalau menurut kisah Kak Fitro terwariskan dalam pengetahuan ulayat di dalam hal ini dukun-dukun kampung misal. Jadi imajinasi soal bahwasanya kita adalah masyarakat yang juga maritim itu masih terrepresentasikan dalam kapur yang dari laut itu tadi. Menarik ini. Dan mungkin kita bisa beranjak ke Fitro soal apa namanya penggunaan rempah yang lebih dominan digunakan di Belitung itu apa sih gitu. Tadi juga ada disebutkan soal kunyit lalu lada. Nah sebetulnya rempah yang dominan digunakan itu apa sih di Belitung? Ya, sebenarnya tergantung dari penggunaan ya. Eh, Oke. ada juga rempah yang menjadi ciri masakan. Jadi Ya. masak ketumbar sebutan. Sebutan masak ketumbar itu Hmm. dia selalu berpasangan dengan apa namanya bebek kayak masak ayam itu jarang masak ketumbar, tapi untuk bebek Oke. aja gitu. Jadi rempah ini eh, apa namanya untuk masakan lain ketumbar menjadi dominan. Untuk masakan apa untuk bebek eh, apa namanya ketumbar ini menjadi penanda dan dominan, jarang dipakai bumbu lain. Bumbu lain itu hanya pelengkap. Tapi untuk Oke. masak gangan itu bumbu lain jadi pelengkap. Dominannya adalah kunyit. Maka sebutan kalau pecah kunyit itu artinya apa namanya gangan ini tersaji gitu. Nah, Oke. eh, untuk eh, terkait dengan kondisi kondisi alam ini yang menarik ini. Jenis bahan dasar yang digunakan itu akan mempengaruhi jenis rempah. Jadi misalnya ada di daun-daunan yang dipakai di eh, daratan, tapi jarang dipakai untuk masakan yang bahan dasarnya dari laut. Ikan ikan Oke. tawar dan ikan sungai atau ikan sungai dengan ikan sungai punya ciri khas mungkin dari aromanya. Ada rempah daun yang digunakan untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Tapi ada rempah yang digunakan untuk menambah rasa. Ah, rasa rasa ini eh, mendorong orang untuk mendomestifikasi sumber daya hayati atau rempah-rempah hutan alami dalam bentuk daun terutama. Itu banyak sekali. Dia bermain di situ gitu, bermain bermain rasa dengan dedaunan. Nah, itu Hmm. kan apa namanya dulu mungkin di Kalimantan juga itu ada yang bagaimana bagaimana pepsin itu bisa digantikan dengan jenis daun tertentu. Daun yang mereka Oke. pakai di Kalimantan. Hidayah. Nah, artinya eh, mengolah rempah ini eh, sebenarnya adalah pengetahuan alam masyarakat terhadap karakter tanaman itu gitu. Jadi misalnya karakter itu apa nama bukan karakter apa namanya misal barang itu akan sering didatangi oleh pelanduk, Ya. maka ya untuk membuat masakan pelanduk menjadi enak, kita ambil aja, kita pakai aja daunnya yang sering dipakai dia gitu. Ah, apa nama asosiatif, pemikiran asosiatif itu merupakan bagian dari pengetahuan lokal. Misalnya kalau kita melihat pasak bumi itu, tiba-tiba pasak bumi digunakan untuk berpikir orang, oh jangan-jangan kalau kita berhubungan intim itu seperti pasak bumi ya. Kadang-kadang mereka nggak memikirkan bahwa apakah zat kimia itu mendukung atau tidak gitu. Tapi sifat dari tanaman ini kira-kira pas ini dengan pemanfaatan. Nah, banyak Oke. ditemukan itu karena pemikiran asosiatif seperti itu gitu dari karakter tanaman.
Oke, berarti kalau bisa dirangkum, kita tidak bisa ini ya melihat satu jenis rempah untuk kemudian dicap sebagai salah satu rempah ini mendominasi eh, mendominasi suatu masakan di Belitung misalnya. Karena memang penggunaan jenis-jenis rempah itu memang dikhususkan terhadap beberapa jenis makanan, gitu nggak sih Kak Fitro? Betul. Dan Betul, misalnya untuk oke. yang sering dominan itu kunyit, bawang, kunyit tunggal, bawang tunggal. Yang lain Ya, rempah lain tidak dipakai gitu kan. Lada oke. ada juga, ya. Tapi lada eh, hanya untuk mungkin untuk penolak bala dalam tadi penangkal bayi gitu kan, bayi yang harus Mm-mm. lada. Tapi kebanyakan eh, kunyit dan bawang yang dominan. Oke, kunyit dan bawang. Dan eh, itulah kenapa kunyit dijadikan maskot Belitung di pameran rempah dan kita nantinya ya, Kak Eh, Fitro. Kita menggunakan rempah, simbol di pameran rempah nanti lada. Oh, lada di Belitung. Kunyit itu kalau nggak salah Palembang. Oh, oke, oke. Eh, Kalau di Belitung lada, kalau Palembang kunyit. Oke, nanti kita akan mengulik itu lebih jauh lagi. Hmm. Dan apa namanya, dari ngobrol kita kali ini, apa namanya, Kak Fitro udah menjelaskan soal apa ya, penggunaan rempah dalam ritus keseharian masyarakat Belitung, dan bahkan juga soal perbincangan soal masyarakat agraris dan masyarakat maritim yang sebetulnya kita tidak memisahkan kedua label itu dalam tubuh kita dalam hal ini ya. Dan itu menjadi Betul. menarik untuk bisa dipikirkan ulang oleh teman-teman, apakah kita masyarakat agraris, apakah kita masyarakat maritim. Ya sebetulnya itu perlu direfleksikan kembali. Eh Ya saya pikir boleh. Halo? ya, bagaimana? Ya, Bagaimana Kak ya. Fitro? Jadi ketika kita berbicara hubungan antara daratan dan lautan, saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan dalam puisinya, ditulis oleh Sapardi Djoko Dalmono, bahwa di Oke, oleh dalam Pak tubuh, Sawardi. Seperti apa Kak Fitro itu puisinya? ya, ada sungai, darah namanya. Jadi sebenarnya hubungan itu pasti ada penghubung kan antara daratan dan lautan. Jadi lewat Oke. sungai banyak tanaman-tanaman, dan tanaman itu menghasilkan aroma dan rasa. Dan rasa itu akan tersaji kembali. Seperti tadi kunyit dan kapur, dengan asam di gunung dan garam di laut. Nah, seperti pertemuan-pertemuan itu kan selalu ada jalinan. Nah, Oke. Karena kalau memang membicarakan pertemuan ini memang tidak salah kita ngobrol dengan Kak Fitro ya, dengan Belitungnya seperti itu. Oke, Kak Fitro, sayang sekali kita harus menutup keseruan kali ini baik. karena mungkin memang durasinya sudah mencukupi, dan terima kasih kepada para penonton yang telah mendengarkan dan melihat podcast ini. eh Mungkin terima kasih juga kepada Kak Fitro yang telah membersamai podcast kali ini. Oke, Sama-sama. teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.